Halo guys, perkenalkan nama saya Sylvia Lestari dari kelas 11 IPA 1 dari SMA Negeri 1 Koba. Sebenarnya apa sih laju reaksi itu? Laju reaksi adalah laju yang menyatakan seberapa cepat atau seberapa lambatnya suatu proses reaksi itu terjadi. Kemudian, apa sih sebenarnya faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi? Nah, konsentrasi ini di mana jika tinggi konsentrasi suatu larutan itu semakin tinggi, maka laju reaksinya juga semakin besar atau semakin cepat. Luas permukaan sentuh yaitu di mana laju reaksi berbanding lurus dengan permukaan reaktan. Yang ketiga yaitu ada suhu. Kenaikan suhu akan memperbesar laju reaksi. Ini adalah gambar katalisnya ya. Apabila kita tambahkan ke dalam suatu reaksi, maka ia akan menambah kecepatan atau percepatan terjadinya suatu reaksi tersebut, sehingga tumpukan antara partikel dan partikel itu semakin cepat, sehingga reaksi terjadi dengan cepat. Oke, ini adalah video praktek laju reaksi. Langsung saja kita tonton. Kemudian ada dua buah balon, kemudian ada gelas ukur, air, dua buah botol, kan? Kemudian ini adalah tablet Sketchbook yang saya gunakan. Kalian juga bisa menggunakan tablet PDF dan lain sebagainya. Kemudian ada sendok, ada stopwatch, dan juga ada buku dan pulpen untuk mencatat waktunya. Nah, di sini maaf ya guys, saya menyebutkan percobaan pertama ini adalah konsentrasi, padahal percobaan pertama saya ini adalah luas permukaan sentuh. Saya salah sebut pada saat di videonya, maaf ya guys. Kita tumbuk Sketchbook tadi agar menjadi buku. Setelah itu kita masukkan bubuknya ke dalam balon yang berwarna merah. Kemudian kita masukkan Sketchbook yang dalam badan satu tablet itu ke dalam balon berwarna biru. Kemudian kita pasangkan mulut balon ini ke mulut botolnya, tapi jangan sampai serbuknya masuk ke dalam air. Kemudian kita lakukan perilaku yang sama pada balon berwarna biru. Oke, kemudian kita lakukan reaksinya dengan menjatuhkan serbuk dan tablet tadi ke dalam air. Kita lakukan sambil memencet stopwatch. 1, 2, 3. Itu maaf ya guys, stopwatch-nya nggak kelihatan karena terpantul oleh cahaya. Waktu yang diperlukan untuk tablet Sketchbook ini untuk menegakkan balon ini adalah 2 menit 18 detik. Ini adalah tabel hasil pengamatan percobaan pertama saya, di mana ini adalah air
dengan persamaan 1:1 ya. Dan di sini tablet Jet School-nya berbentuk keping yang balon berwarna biru ya. Kemudian yang kedua berbentuk serbuk yang balon berwarna merah. Nah, ini adalah waktu pertama yang dibutuhkan untuk tablet Jet School keping untuk menegakkan balon, yaitu 16 detik 93 kita bulatkan menjadi 16 kon. Jika tablet Jet School-nya berbentuk serbuk, waktu pertama kali balon itu bisa berdiri dengan tegak yaitu adalah 4 detik 20 kita ubah ke skon yaitu menjadi 4 skon. Kemudian ini adalah waktu kedua, di mana waktu kedua ini adalah waktu yang diperlukan untuk tablet Jet School-nya baik berbentuk keping ataupun serbuk habis larut dalam air. Jika dalam berbentuk keping, waktu yang diperlukan adalah 2 menit 18 detik 67. Jika kita ubah menjadi skon yaitu 138 skon. Kemudian jika berbentuk serbuk, waktu keduanya adalah 18 detik 27, yaitu kita ubah ke skon menjadi 18 skon ya. Kemudian kita masuk ke rumus laju reaksi di mana yaitu 1 bagi waktu ya. Oke, di sini kita menggunakan waktu yang kedua ya. Jadi 1 dibagi 138 itu hasilnya menjadi 0,0072 skon. Itu untuk yang berbentuk keping dalam balon berwarna biru ya. Kemudian untuk yang berbentuk serbuk dalam balon yang berwarna merah, itu waktunya 1 dibagi 18 detik atau 18 skon itu menjadi 0,055 skon. Kesimpulannya dari percobaan pertama saya ini adalah, jika suatu zat padat itu lebih cepat bereaksi jika permukaannya diperluas. Maka dari itu, saat tablet Jet School itu berbentuk utuh, masih bulat, itu dia lebih lambat untuk melakukan laju reaksi dibandingkan dengan tablet Jet School yang sudah saya gerus, itu otomatis luas permukaannya lebih luas. Maka dari itu, pada saat kita reaksikan, maka akan terjadi laju reaksi yang lebih cepat. Saya akan memberikan video percobaan kedua saya tentang faktor yang dapat menyebabkan terjadinya laju reaksi, yaitu tentang suhu. Ya, ini adalah videonya, mari kita tonton. Pertama-tama, kita tuangkan air dingin sebanyak 100 ml ke dalam botol pertama. Kemudian air hangat 100 ml juga ke botol kedua. Kemudian kita tumbuk tablet Jet School sampai menjadi bubuk. Kemudian kita letakkan atau masukkan ke dalam balon berwarna merah dan biru. Pertama kita masukkan dulu ke balon berwarna biru. Kemudian kita tumbuk Jet School yang satu lagi dan kita masukkan juga ke balon berwarna merah. Kita masukkan. Setelah kita letakkan serbuknya ke dalam balon, kita pasangkan mulut balon yang pertama ke air dingin.
Kemudian kita pasangkan balon berwarna merah ke botol kedua yang berisi air hangat. Kemudian kita reaksikan 1, 2, 3. Ini guys. Berhentinya atau habisnya serbuk di air dingin adalah 49 detik. Saya juga memiliki tabel pengamatan hasil percobaan kedua saya, yang dimana yang pertama yaitu adalah air dingin ya, air dingin. Dan yang kedua adalah air panas. Ini tablet Jetcool-nya dalam bentuk sama-sama serbuk. Waktu pertama ini adalah waktu pertama kali si airnya ini atau saat serbuk bereaksi dengan air dingin dan serbuk bereaksi dengan air panas untuk menegakkan balonnya. Nah, untuk air dingin waktu pertama kali yaitu 3 detik 36, kita jadikan ke skon menjadi 3 skon. Kemudian untuk air panas waktu pertama kali yaitu 2 detik 46, kita jadikan ke skon menjadi 2 skon ya. Kemudian waktu kedua adalah waktu yang diperlukan untuk serbuknya itu larut di dalam air. Yang untuk serbuk larut di dalam air dingin dalam waktu keduanya yaitu 49 detik 9. Kita jadikan ke skon menjadi 49 skon. Kemudian untuk air panas waktu keduanya yaitu 16 detik 50, kita jadikan ke skon menjadi 16 skon. Nah, ini adalah rumus laju reaksi di mana 1 dibagi waktu ya. Di sini kita gunakan waktu kedua. 1 dibagi 49 yaitu menjadi 0,020 skon. Kemudian untuk air panasnya itu adalah 1 dibagi 16 menjadi 0,0625 skon. Nah, jadi kesimpulan dari percobaan kedua saya tadi adalah pada air panas suhunya ini akan lebih tinggi sehingga menambah energi kinetik molekul-molekul. Akibatnya molekul yang bereaksi menjadi lebih aktif mengadakan tabrakan ya, seperti di gambar sampingnya ini ya. Nah, oleh karena itulah mengapa di air yang panas laju reaksi ini lebih cepat daripada di air dingin. Itulah video pembelajaran dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel ini karena caranya gampang banget. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye!